Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku semua. Semoga semua keadaannya sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau sosialisasi mengenai program dan pedoman KTI. Nanti filenya sudah saya upload juga di Google Classroom kalian, jadi kalian bisa mendownload. Nah, terkait program KTI ini memang tahun ini kondisinya khusus ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kalian ketahui ya, kita sekarang sedang ada pandemi corona yang membuat kita tuh sulit untuk pembelajaran, tidak memungkinkan, bukan sulit lagi, tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, sehingga program KTI ini pun dirancang untuk dilakukan secara online. Nah, bagaimana kita melakukannya secara online? Oke, kita jelaskan ya lebih lanjut ya. Oke, ini kata pengantar bisa kalian baca ya. Jadi maksudnya memang karya tulis ilmiah ini adalah suatu kewajiban bagi kalian untuk mencapai gelar ahli madya keperawatan ya. Insya Allah ya, dengan berbagai segala hal yang terjadi, insya Allah semester ini kalian lulus dan mendapatkan gelar ahli madya keperawatan. Nah, ini latar belakangnya. Jadi terkait ada dasar hukumnya. Kemudian di sini kita harapkan kalian mengaplikasikan ilmu penulisan ilmiah. Jadi saya tahu kalian sudah mendapatkan banyak ilmu ya dari Pak Heri ya di riset keperawatan. Saya lihat penjelasannya sudah cukup bagus terkait dasar-dasar metodologi penelitian, kemudian SPSS. Nah, itu semua kalian aplikasikan di KTI ini. Nah, tujuan KT ini pertama, kalian bisa menerapkan pengetahuan kalian terkait yang telah kalian dapat sebelumnya. Kemudian kalian menulis, melakukan penulisan ilmiah, dan kalian memiliki rasa tanggung jawab akademik yang besar. Beban studinya ini ada 3 SKS ya. Jadi 3 SKS, 1 untuk proposal dan 2 untuk hasilnya. Jadi nanti proposal dan hasil dan juga proses bimbingan akan menjadi nilai akhir dari KTI kalian. Ruang lingkupnya untuk tahun ini kita ada 4. Itu pertama KMB, anak, ada keluarga, dan jiwa. Nah, total mahasiswa yang ikut dalam KTI ini 20 orang. Nah, sebelumnya biasanya KTI ini kita lakukan kan di, kalian ngambil data di puskesmas, atau mungkin kalian ngambil datanya itu di karena di keluarga langsung ketika lagi praktek keluarga. Nah, tapi kan sekarang saya tahu banyak kalian sudah pulang kampung, juga tidak ada di Jakarta lagi. Nah, makanya pengumpulan data ini dilakukan di area tempat tinggal mahasiswa. Jadi kita tidak membagi kalian berdasarkan area di puskesmas atau keluarga ini, tapi kalian mengambil data di tempat kalian masing-masing, sehingga kalian bisa masih tetap stay home ya, tetap melakukan aktivitas ini di rumah. Nah, jadi nanti detail strateginya ada lagi. Nah, target kompetensinya pertama, kalian bisa milih tema penelitian. Ini kalian bisa diskusi sama pembimbing kalian masing-masing. Kemudian kalian dari memilih tema, membuat proposal, presentasi dan seminar proposal, membuat laporan akhir KTI, dan mempresentasikan juga laporan akhir KTI-nya. Kemudian, nah ini strateginya. Nah, minimal bimbingan adalah sama ya Mas Studi kasus 10 kali. 10 kali itu adalah 7 kali ke pembimbing utama dan 3 kali ke pembimbing kedua gitu. Jadi untuk sebelum kalian sidang seminar proposal, saya harapkan minimal sudah dilakukan 6 kali ya. 6 kali itu minimal, yang ke pembimbing 4 kali, yang ke pembimbing utamanya 4 kali, dan ke pembimbing keduanya 2 kali. Jadi kan minimal yang 10 kali ini total dari awal pemilihan tema sampai dengan hasil.
Kemudian membuat proposal KTI sesuai dengan bidangnya selama pelaksanaan mematuhi peraturan yang telah dibuat dan mengambil data setelah seminar proposal. Jadi nanti kalian akan ada jadwal seminar proposal juga di bulan Juni. Setelah pengambilan data seminar proposal baru kalian melakukan pengambilan data. Nah, jadi gimana kalian ngambil data? Kalian itu bekerja sama dengan ketua RT atau RW ataupun kader. Jadi kan banyak nih kalian masih pada di daerah rumah masing-masingnya. Nah, tolong kalian bisa minta tolong mungkin ke orang tua ataupun tetangga. Kalian koordinasi dengan ketua RT atau ketua RW-nya gitu. Jadi biasanya di setiap RT maupun RW itu ada WhatsApp grupnya atau nah kalian masuk ke WhatsApp grupnya itu. Nah nanti WhatsApp grupnya itu dan kalian cari sesuai dengan kebutuhan kalian sampel atau populasinya. Nah seminar proposal dan seminar hasil nanti dilakukan melalui video call ya. Video call bisa menggunakan Zoom ataupun WhatsApp ya. Kalau Zoom itu kan kotanya agak lumayan besar dan butuh jaringan yang bagus. Kalau memang kalian kurang tidak bagus sinyalnya dan kuotanya tidak cukup, kita bisa menggunakan WhatsApp video call. Jadi di video call itu nanti kalian mempresentasikan PowerPoint-nya, kemudian akan ada sesi tanya jawab. Kalau video call kan bisa sampai 4 orang. Nah 4 orang itu terdiri dari pengujinya 1 orang, 1 pembimbing utama dan 1 mahasiswa. Nah ini tadi peraturan dan pengumpulan data KTI ya. Nah jadi pengumpulan data semuanya dilakukan secara online. Kalian bisa menggunakan Google Form ataupun metode pengumpulan data lainnya. Jadi karena memang sekarang ini ada pembatasan sosial berskala besar, jadi dianjurkan kalian melakukan penggunaan Google Form untuk pengumpulan data berbentuk questionnaires. Populasinya itu minimal 1 RW dan minimal sampel adalah 50. Nah, untuk memudahkan pengambilan data, kalian bisa menghubungi ketua RT, RW ataupun kader. Nah, apabila kalian diminta surat perizinan, kalian bisa mengajukan ke saya, tapi tolong nanti dikoordinir dari Sipen ya. Sipennya saya tahu Ana, tolong Ana mengkoordinir siapa saja yang membutuhkan surat supaya nanti bisa disampaikan ke kampus. Kemudian selama pengambilan data, walaupun ini dilakukan secara online, tolong kalian jaga tata krama, sopan santun, jadi bahasanya yang baik. Kemudian juga jangan lupa salam, jangan lupa terima kasih, jangan lihat waktunya juga, jangan malam-malam mengkontak orang gitu. Jadi sesuaikan dengan jam yang tepat gitu. Jika terdapat masalah bisa berkoordinasi dengan pembimbing ataupun koordinator KTI. Nah ini untuk pembimbing KTI ada dosen-dosennya ya, dosen-dosen backgroundnya itu S2 dan kita semua alhamdulillah sudah S2 dosennya. Tugas pembimbingnya, kalau pembimbing 1 itu dia untuk lebih ke membimbing mahasiswa secara mendetail seluruhnya. Kalau pembimbing 2 itu lebih penulisan kaidah ilmiah dan sesuai dengan panduan KTI. Oke. Kemudian prosedur penggantian KTI-nya nanti kalian akan melihat di penggantian pembimbing KTI itu boleh apabila memang ada masalah dengan komunikasi, kemudian pembimbingnya melakukan perjalanan ke luar negeri, pembimbing mengambil cuti dan disetujui oleh koordinator, di mana koordinatornya adalah saya. Oke, nah ini nama-nama pembimbing KTI. Kita ada Bu Hendra, Bu Tika, Pak Heri, Pak Odi, dan Bu Resi juga ya, dan saya. Jadi ada 6 pembimbing KTI pada semester ini. Penguji seminar ataupun sidang hasil itu ada 2 ya, ada 2. Jadi pengujinya itu pertama adalah pembimbing utama kalian, yang satu lagi tidak sebagai pembimbing kalian. Jadi kalian tetap ujinya mengalami uji KTI itu 2 kali, yang seminar proposal dan sidang hasil. Siapa pengujinya nanti saya akan broadcast biasanya H-2 atau H-1 ya sebelum jadwal sidangnya. Oke.
Nah, ini sanksinya apabila kalian melakukan pelanggaran. Pertama, kalau ringan itu teguran dari pembimbing. Biasanya sih ya, pembimbing itu akan selalu mengingatkan jangan lupa konsul gitu. Karena kalau kayak sekarang aja bulan April kita nanti ke bulan Juni itu berarti efektifnya mungkin kira-kira hampir 2 bulan, tapi mungkin kalau hari kerja kan tidak sampai tentunya 2 bulan. Nah, itu jangan lupa proses bimbingannya. Dan ini karena proses bimbingannya itu kita online, nanti yang saya minta untuk dimasukkan ke lembar bimbingannya itu adalah bukti screenshot ya, screenshot email atau screenshot WhatsApp, jadi terlihat bahwa kalian melakukan bimbingan. Nah, kalau berat itu mungkin kalian ada pelanggaran kriminal atau hal-hal yang tidak kita inginkan ya, bisa dinyatakan tidak lulus. Nah, bagaimana kita menilainya? Nanti ujian proposal yang tadi saya bilang bisa lewat video call atau Zoom itu nilainya 30%, ujian sidang hasil yang paling besar 50%, dan proses bimbingan 20%. Oke, jadi ini presentasi untuk penilaiannya. Nah, ini daftar nama mahasiswanya. Jadi tadi udah kita bagi ya. Untuk keperawatan anak kita ada Mawalda, Iis dan Tami dengan Bu Resi, Niketut, Putri dan Elsa dengan Pak Odi, Irwanda, Jessica, Rio dan Feriza dengan saya, Iwan, Arianti, Bella dan Fatma dengan Butika, Nurul, Amel, Endang itu dengan Bu Hendra, dan Ayu, Ana dan Heri sama dengan Pak Heri ya. Jadi ini pembagiannya, dan ini kemarin memang Bu Hendra itu ada di keperawatan gerontik ya, ini tapi diganti menjadi keperawatan keluarga gitu. Jadi ini kira-kira pembagiannya. Kalian nanti tolong untuk melengkapi format yang ini ya, pengumpulan data. Tempatnya kalian jadinya ngambilnya di mana? Kalau untuk tema itu nanti kalian diskusikan dengan pembimbing. Dan apakah kalian memerlukan surat? Nah, itu tolong dikoordinir juga oleh si Pen supaya jelas apakah diperlukan surat merit dan saya minta jangan minta hari ini besok besok langsung jadi ya suratnya ya, karena kita pun di kampus itu sekarang tidak setiap hari tapi ada sistem piket, jadi surat menyurat pun tidak bisa cepat ya prosesnya. Oke, ini jadwal ujian sidangnya. Jadi saya sudah membagi. Seminar proposal itu dilakukan pada tanggal 24 dan 25 Juni. Ini 24 Juni yang kelompok keperawatan anak dan keperawatan keluarga, kelompok KMB dan jiwa di 25 Juni. Untuk sidang hasil itu dilakukan pada tanggal 18 dan 19. 18 kelompok KMB dan jiwa, di tanggal 19 anak dan keluarga. Oke, ini jadwal untuk seminar proposal dan sidang hasil, di mana ini sudah kita rencanakan untuk dilakukan online apabila memang pandemi corona ini belum selesai ya, tapi mudah-mudahan sih saya berharap cepat selesai ya, semua kita berdoa lah ya supaya ini selesai. Tapi jika dilakukan online kita pun siap dengan menggunakan video call gitu. Oke. Nah, ini timeline atau bagaimana pembagian waktunya. Jadi di minggu sekarang kita di April minggu ketiga. Nah, ini sekarang sudah di pembagian peminatan sudah, sosialisasi program sudah, dan pembimbing juga sudah. Nah, mulai dari besok sampai dengan tanggal 18 Juni, nah ini kalian proses bimbingan. Ini ada sekitar 7 minggu. Jadi saya rasa kalau saya ini minimal 6 kali sangat bisa dilakukan. Setidaknya seminggu sekali lah kalian koordinasi dengan pembimbing. Kemudian karena seminar proposalnya di tanggal 24-25, tanggal 19 saya harus sudah mendapatkan konfirmasi. Jadi kalian kirimkan saja bukti screenshotnya dari pembimbing bahwa kalian di ACC untuk seminar proposal. Kemudian seminar proposal kita lakukan pada tanggal 24-25, di mana itu minggu keempat di bulan Juni. Setelah kalian melakukan seminar proposal ini biasanya ada revisi. Nah, sambil revisi kalian juga pengambilan data. Pengambilan data selama 3 minggu di tanggal 29 Juni sampai 17 Juli. Kemudian kalian bimbingan lagi untuk melakukan laporan hasil dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 12 Agustus. Jadi ini sekitar 6 minggu.
6 minggu ya, 6 minggu untuk proses penulisan lagi. Kemudian setelah itu kalian ACC sidang hasilnya di tanggal 13 dan 14 Agustus dan kita melakukan sidang hasilnya pada tanggal 18 dan 19 Agustus. Oke, itu penjelasan untuk program KTI. Nah, sekarang saya jelaskan dikit tentang pedoman ya, tapi pedoman ini sebenarnya sih kalian tinggal baca dan terapkan ya. Untuk pedoman penulisan karya tulis ilmiah ini hampir sama ya sama yang tadi. Ini tugas wajib harus diselesaikan sendiri. Kemudian ini juga temanya tadi apa aja, ada 3 SKS. Kemudian persyaratan akademik sudah kalian harus lulus semua mata kuliahnya yang sudah ditentukan. Persyaratan administratif, kemudian penentuan penyusunan. Nah, ini tadi juga bimbingan, saya ingatkan lagi minimal itu total 10 kali. Jadi tolong diperhatikan bimbingannya, jangan sampai kalian presentasi tanpa bimbingan, karena nanti akan sangat terlihat mahasiswa yang kurang bimbingannya sehingga ketika presentasi hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi dosen pun nanti akan kurang interest ya dengan penelitian kalian kalau kita lihat mengerjainnya juga nggak serius gitu loh. Kemudian ini kalau kalian sampai melebihi batas waktu ini ya nanti sanksinya adalah kalian kena lagi semester berikutnya, dan itu kita tidak mau ya, karena kan sangat sayang sekali kalau sampai kalian tidak lulus semester ini. Kemudian ini penetapan dosen, ada 2 dosen, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ini tugas dari dosennya. Struktur pengujian. Nah, ini waktu bimbingan. Nah, untuk seminar proposal ini bimbingan minimal 4 kali ya. Kalau yang proposal minimal 4 kali kepada pembimbing utama. Jadi kalau proposal itu kalian masih bisa hanya ke pembimbing utama. Untuk sidang hasil KTI baru total 12 kali pembimbing utama dan pembimbing kedua gitu. Jadi ini ideal standarnya 12, tapi ini kita turunkan sedikit jadi 10. Jadi tolong ini dipatuhi supaya kalian mendapatkan hasil yang baik gitu. Oke, kemudian ya, ini kalau prosedur penyusunannya, ini kalian bisa baca saja ya. Ini tahap penyusunan proposal, lembar bimbingannya, karena tidak ada tanda tangan dosen, jadi saya minta screenshotnya saja. Kemudian pelaksanaan seminar proposal. Oh ya, seminar proposal ini juga mungkin nanti yang Pak Heri akan sudah sampaikan ya, bahwa nilai ujian akhir untuk mata kuliah riset keperawatan. Jadi nanti riset juga akan mengambil nilai proposal KTI kalian untuk menjadi nilai UAS-nya. Oke, kemudian ya selama pengambilan data kalian bisa dokumentasikan ya, bisa foto-foto aja, Google Form-nya sudah dibuat, kemudian ada bukti ini ada yang mengisi dari nomor ini. Nah, itu kan bisa didokumentasikan saja. Karena sekarang kita tidak ada tatap muka, jadi semua bukti paling saya bisa melihat dari bukti dokumentasinya. Oke, ini ketentuan penulisan, silahkan dibaca dari jenis kertas, bab-babnya, dan lain-lain bisa kalian baca dengan baik. Oke, saya rasa itu dulu penjelasannya. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di kolom komen.